Halo, student, kembali lagi dengan saya, Ayu Landari, pada mata pelajaran marketing. Kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Sebelum saya menjelaskan, silakan kalian mengambil posisi duduk yang tentunya nyaman, karena mendengarkan materi kali ini dibutuhkan fokus yang sangat besar. Jadi, kalian tidak sedang rebahan ya, tentunya. Oke, sebelum saya menjelaskan, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Sebelumnya saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari segmentasi pasar. Yang kedua, memahami tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Ketiga, mengidentifikasi pembagian dan tingkatan segmentasi pasar. 4. Mengidentifikasi prosedur melakukan segmentasi pasar. Dan yang terakhir, membuat contoh segmentasi pasar. Oke, selanjutnya, segmentasi pasar. Apa kalian tahu apa itu segmentasi pasar? Yap, benar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Oke, selanjutnya ada syarat segmentasi pasar. Yang pertama itu dapat diukur, measurable. Sesuatu yang dapat diukur seperti ukuran, daya beli, profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup besar. Segmentasi pada cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan. Dapat dibedakan berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan sangat jelas. Yang terakhir, yaitu dapat dilaksanakan. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama itu, pasar lebih mudah dibedakan. Sangat sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya, perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga produk yang dibuat pun dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Yang kedua itu ada pelayanan lebih baik. Ada 4 hal yang penting diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Namun, dari keempat hal penting itu, pelayanan merupakan hal yang paling dominan, sedangkan harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibanding pelayanan. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam tentunya. Dan yang keempat ada menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan tidak selalu besar. Yang kelima itu ada faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut, dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang keenam ada strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya, apa kesukaannya, kebiasaannya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda-beda, yang disesuaikan kepada segmen pasar yang ditargetinnya. Yang ketujuh itu melihat kompetitor dengan segmen yang sama.
Yang kedelapan ada evaluasi dan rencana bisnis. Selanjutnya ada tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama itu berdasarkan geografi. Segmentasi berdasarkan geografi dikelompokkan menjadi berdasarkan wilayah administratif seperti desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Atau berdasarkan kondisi geografinya seperti wilayah pegunungan, wilayah pesisir, masyarakat desa, ataupun kota. Selanjutnya ada segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan dengan melakukan segmentasi demografisnya. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi merupakan pengelompokan segmentasi berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian segmen yang dituju. Yang keempat ada segmentasi pasar berdasarkan sosial kultural, yaitu segmentasi berdasarkan sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya. Selanjutnya ada segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim. Ini dibagi berdua. Satu yaitu tingkat penggunaan. Beda segmentasi terletak pada penggunaan berat, pengguna sedang, atau pengguna ringan, bukan pengguna sebuah produk, jasa, atau merek khusus. Yang kedua itu tingkat kesadaran konsumen pada produk, kesiapan membeli produk, atau apakah konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Yang ketiga itu ada loyalitas. Loyalitas konsumen pada merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen di mana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke orang dengan karakteristik yang sama, namun dengan populasi yang lebih besar. Yang keenam itu ada segmentasi berdasarkan situasi pengguna. Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengonsumsinya. Yang ketujuh, ada segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk, merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Selanjutnya ada segmentasi hybrid. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seseorang pengiklan atau pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan. Yang terakhir itu ada segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Contohnya, kelompok atas secara otomatis memerlukan rasa yang enak, sanitasi yang higienis, bermanfaat bagi kesehatan, dan tidak memperdulikan harga. Yang kedua itu contohnya kelompok menengah. Kelompok menengah yaitu pembeli sedang, bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan gaya hidup. Pengemasan yang baik dan rasa yang enak menjadi kebutuhan yang sangat diperhatikan pada kelompok ini. Yang ketiga itu ada kelompok bawah, merupakan kelompok dengan daya beli sangat terbatas, sangat sensitif dengan harga. Alasan mendasar untuk memenuhi kebutuhan perut sehingga menginginkan kualitas besar dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada tahap prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama itu tahap survei. Tahap survei pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara bisa dalam bentuk kuesioner, di mana data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang. Kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum dengan segmen yang berbeda. Yang ketiga ada tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media.
Yang terakhir ada pola segmentasi pasar. Yang pertama itu homogeneous preference atau preferensi homogen, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dua, yaitu preferensi yang menyebar atau diffuse preference, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada preferensi yang berkelompok atau cluster preferensi, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Oke, bila ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email atau WhatsApp. Terima kasih.